Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dewi Fitriani Puspita Sari, Magister Farmasi Sains. Saya adalah dosen Prodi S1 Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Bidang minat saya adalah teknologi farmasi dan mengampu mata kuliah farmasetika, praktikum farmasetika, formulasi teknologi sediaan padat, praktikum formulasi teknologi sediaan padat, formulasi teknologi sediaan cair semi padat, dan praktikum formulasi teknologi sediaan padat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah, yakni farmasetika dengan bobot 2 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery mengenai bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu menggunakan PowerPoint, video pembelajaran maupun textbook seperti Farmakope Indonesia edisi 3, 4, 5, dan 6, buku Pharmaceutical Dose, dan Pharmaceutic and Science of Dose. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saat proses belajar mengajar, yakni dengan memberikan pertanyaan yang mampu menstimulasi respon mahasiswa untuk menjawab terkait materi yang sedang saya berikan. Memutar video pembelajaran dan mendiskusikan bersama apa yang telah disimak dari video tersebut. Assessment merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa setelah menyimak materi yang diberikan, yakni melalui media Kahoot, kuis, maupun penugasan. Adapun bobot sebagai berikut. Untuk nilai UTS 30%, UAS 30%, penugasan 40%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan luaran yang diharapkan. Farmasetika merupakan mata kuliah yang membicarakan tentang 1. Istilah-istilah farmasi yang tertuang pada Farmakope Indonesia edisi 3, 4, 5, maupun 6. 2. Pengenalan jenis dan macam sediaan farmasi baik berbentuk padat, cair, maupun semi padat. Yang ketiga, yakni mengenai resep, diantaranya terkait kelengkapan resep, perhitungan dosis, bahasa Latin, maupun sinonim. Teknik-teknik dasar penyiapan sediaan farmasi, baik racikan maupun non-racikan, serta pengenalan dan perlengkapan dalam pembuatan sediaan farmasi. Luaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu menjelaskan istilah kefarmasian dalam Farmakope Indonesia, mampu menjelaskan macam sediaan farmasi baik padat, cair, semi padat, serta prinsip dasar pembuatan sediaan farmasi tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kelengkapan resep baik racikan maupun non-racikan, mampu menjelaskan pengertian dosis, macam dosis, dan perhitungan dosis. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sebelumnya saya mau flashback dulu mengenai apa saja yang sudah kalian terima di pemangku yang sebelumnya ya. Dari Bu Siti dan Bu Lilis, dari keterangan yang sudah saya terima, tentunya tidak jauh dari ini kan ya. Di kelas Bu Siti kalian sudah belajar tentang istilah-istilah dalam resep, begitu? Ini sebenarnya baik dari Bu Siti, baik dari Bu Lilis maupun dari saya, ini adalah alat perjalanan ataupun dasar yang harus kalian miliki terlebih dahulu sampai ke materi saya yang dosis. Dari Bu Siti kalian sudah belajar tentang istilah-istilah Latin dalam resep. Sudah menguasai ya? Sudah menguasai. Harusnya sudah, karena sudah mengakui S pastinya kalian sudah dievaluasi hasil belajarnya, walaupun tidak tahu nilainya bagus atau enggak. Yang kedua, dari materi income
Kalian sudah dapatkan ya di pelajarannya di sini. Sudah. Terus ke Bu Lilis. Bu Lilis kalian sudah diperkenalkan untuk persediaan formasi ya kemarin, baik dari istilahnya maupun evaluasinya. Kenapa sih kalian di awal harus diberikan materi-materi ini? Karena materi-materi ini memang menunjang materi yang nantinya akan saya berikan, yaitu dosis. Saya tidak bisa tiba-tiba muncul sebagai materi dosis kalau kalian tidak punya dasar dulu, dasar dari istilah latinnya, dasar dari peristiwa infomnya maupun nama bentuk persediaannya. Karena kalau kalian sudah tahu ya resep itu apa, sudah diberikan materi oleh Bu Siti ya, resep itu apa? Resep itu apa? Permintaan tertulis dari siapa? Dari siapa aja? Dokter hewan, dokter apa? Untuk siapa? Untuk pasien. Terus apa lagi? Mengenai apa itu permintaannya? Dokter kan ya, tentunya dokter di situ pastinya ini ya mengandung peralatan yang berbeda-beda yang harus kalian berikan ke pasien. Nah, di urutan ketika seorang apoteker maupun tenaga kesehatan yang bertugas menerima resep itu harus melakukan screening resep. Sudah diberikan di sini apa itu screening resep? Sudah ya. Screening resep ada berapa? Screening resep ada berapa? Screening resep ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Ada 3. Yang satu screening resep apa nih? Tentang administratif. Yang kedua farmasetika. Yang ketiga oke, itu kalian harus pegang dari awal ini sampai nanti kalian lulus dari sini, karena itu merupakan kewajiban apoteker ketika dia menerima resep. Hal yang harus dia lakukan pertama kali adalah screening. Nanti waktu kalian masuk ke materi praktikum farmasetika, kalian sebenarnya sudah distimulan dengan bentuk pembelajaran di mana kalian akan sadar bahwa ini ternyata resepnya tidak ada tanda tangan dokter, resepnya tidak ada tambah penulisan resep. Itu kenapa nantinya kalian distimulan untuk melihat ternyata resepnya masih kosong, belum lengkap. Jadi secara administrasi lolos nggak? Enggak. Nah, sebenarnya kalian itu kan dibekali semua informasi itu adalah informasi mengenai screening resep. Tanpa sadar sebenarnya kalian sudah menerapkan ya proses screening di dalam perkuliahan. Jadi jangan sampai kalian kenapa sih ketika harus mengerjakan resep saya harus minta tanda tangan, saya harus minta tanggal. Itu pada dasarnya apa? Menstimulasi kalian, membiasakan kalian bahwa ternyata resep yang saya akan kerjakan ini belum lengkap secara administratif. Maka saya ketika akan mengerjakan saya harus lengkapi dulu resep ini. Dan yang kedua, dari farmasetis. Farmasetis itu apa? Dipelajari. Pertimbangan yang bagaimana? Kalau tadi administrasi berupa tanggal penulisan resepnya ya. Terus para dokternya ada atau enggak? Alamat dokternya ada atau enggak? Iya kan? Jadi secara administrasi ya benar-benar kalian sudah paham ya administrasi bagaimana ya? Jadi secara administrasi seperti ini sudah lengkap atau belum? Kalau tidak lengkap, kita harus minta doa penulis resep untuk melengkapinya. Terus sekarang kalau farmasetis itu screening yang bagaimana? Ya? Ya. Ada yang bisa jawab farmasetis itu screening yang bagaimana?
coba resep, pasti kan akan banyak informasi yang kalian dapat ya. Iya. Ini katakanlah sebuah resep. Di sini ada nama dokternya si membuat resep. Ada alamatnya enggak? Ada nomor register paket ada. Di sini ada tanggal resepnya ya. Terus dimulai untuk pasien siapa, alamat, usia, ini semua kan secara administrasi ya sekarang dia betul. Terus ada tanda TCP. Nah di sini misal ada tulisan paracetamol aja, cukup menginformasikan nggak ini paracetamol yang dimaksud bentuk sediaannya apa? Tidak kan ya? Berarti secara screening farmasis dia masuk nggak ini? Terus disuruhkan ditanyakan ke penulis resep nggak? Paracetamol yang dimaksud bentuknya apa? Maka semuanya resep. Oke. Sekarang sebenarnya saya ingin kalian tanya ini. Coba dibaca. Mahasiswa memiliki khasiat ekstrak etanol berbasis natrium sebagai berminyak. Dia memberikannya kepada tikus galupistan secara oral dengan satuan 0,5 mg, 1 mg, dan 2 mg. Dia ingin menguji efektivitas terhadap gaya tahan panas pada tikus. Kenapa sih mahasiswa edukasi memberikan 0,5 mg, 1 mg, dan 2 mg? Itu langkah-langkah sebelumnya. Untuk uji coba apa nih? Ada tujuannya dulu. Kenapa dia pakai rangkaian 0,5, 1 dan 2? Kenapa enggak? Untuk mengetahui dosisnya yang sesuai. Dari sini saja dia sudah belajar untuk menerapkan penggunaan dosis. Dia coba nih dari yang paling kecil 0,5 mg, 1 mg, dan 2 mg. Mana yang paling efektif dari rangkaian pemberian tersebut? Apakah ia dengan peningkatan akan meningkatkan efektivitas atau cukup di 1 mg nyatanya sudah cukup? Kita perlu berhenti nggak mengonsumsi sesuatu? Kalau 1 mg sudah cukup, apakah perlu 2 mg? Apakah semakin banyak lantas kita dapat efeknya lebih? Ternyata nanti akan berefek pada ginjal ini. Jadi di tahapan seperti ini mahasiswa sudah belajar untuk membuat dosis kan? Sekarang di sini. Di sini dokternya kenapa? Dia melakukan hal yang sama dia. Apa itu? Memberikan takaran yang sesuai untuk pasien enggak? Iya. Dosis itu sebenarnya luas ya. Dan itu semua adalah perjalanan penentuan dosis suatu obat. Yuk yang sudah urutan selanjutnya pertama kali ya bagaimana screening administrasi, farmakanika, klinis ataupun ACC langsung saya berjelas. Ini berdasarkan kecepatan menjawab ya. Makin cepat mikirnya, poinnya makin tinggi. Baru kita menjawab kalau poinnya mikirnya cepat. Di mata tabel kode
protein dengan kekuatan 10 mg dibantu 10 buyer. Terus dosis pemakaian anak itu 20 mg terbagi dalam 3 kali pemberian. Dosis satu kalinya dosis enggak? Dosis satu kalinya dosis dia atau enggak? Kalau dosis berarti jawab dia, kalau dosis berarti screening administrasi meliputi tanda resep, tanda tangan benar, info, persediaan, saran jawaban atau jadi siapa kali cepat ya. Screening pada resep meliputi apa tadi? Apa tanda tangan, alergi, kesesuaian ketersediaan, atau semuanya salah? Semuanya salah, boleh dipilih. Penandaan kode etika untuk terjadian yang mengandung amoxicillin, bentuknya suspensi kering. Suspensi kering, ingat suspensi kering. Nanti ya sebelum mulai nanti saya akan berikan quiz, bentuknya akan seperti ini. Nggak pakai permainan seperti ini enggak, tapi untuk kalian tahu tes kayak seperti itu model tahu. Itu ya. Jadi kalau belajar nggak sampai cukup tahu. Oh ini berarti kalau C saya harus berapa mili, totalnya sekian berapa mili, dan lain-lain. Oke cukup. Demikian saya sampaikan sebagai gambaran salah satu dharma dosen perguruan tinggi aspek pengajaran pada program studi S1 Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.